Sebelumnya, maaf mengganggu waktunya. Tujuan aku mengundang kamu ke sini untuk memenuhi tugas pengantar psikologi aku, melakukan wawancara bersama kamu. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kamu dulu, mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Laura Anissa Dila dari Universitas Negeri Padang. Berarti kamu sudah kuliah ya sekarang. Kalau boleh tahu apa jurusan yang kamu ambil? Jurusan yang saya ambil pada saat sekarang ini ialah Teknik Sipil Non-Kependidikan. Kalau gitu apa cita-cita kamu? Nah, berdasarkan jurusan yang saya ambil yaitu Teknik Sipil, cita-cita yang saya impikan ialah menjadi arsitek atau konsultan pembangunan. Oh, baiklah. Sejak kapan kamu memikirkan cita-cita tersebut? Sejak saya berada di SMA, saya termotivasi untuk mengambil jurusan teknik sipil karena dilihat dari hobi saya yaitu menyukai menggambar, mewarnai, maka saya termotivasi untuk mengambil jurusan teknik sipil yang mana akan nantinya saya memiliki tujuan atau cita-cita untuk menjadi seorang arsitek. Jadi menjadi seorang arsitek tentunya tidak mudah ya. Bagaimana usaha yang kamu lakukan untuk mewujudkan cita-cita kamu? Usaha yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita saya ialah rajin belajar, mencari informasi mengenai mata kuliah atau untuk memenuhi pengetahuan-pengetahuan saya untuk menambah pengetahuan-pengetahuan saya mengenai teknik sipil, mengenai arsitek. Dengan begitu mungkin akan mewujudkan cita-cita yang saya miliki. Apakah ada orang lain atau teman atau siapa yang memotivasi kamu untuk mengambil cita-cita tersebut? Yang memotivasi saya untuk memilih cita-cita tersebut ialah diri saya sendiri. Karena emang dari hobi saya menggambar. Apakah orang tua atau saudara kamu mendukung kalau kamu mengambil cita-cita tersebut? Ya, sangat mendukung sekali. Karena dilihat dari prospek kerjanya sangat banyak. Jadi kalau boleh tahu nih, apa harapan kamu untuk masa depan? Harapan saya untuk masa depan saya tentu untuk menginginkan untuk mewujudkan cita-cita yang saya miliki, untuk membanggakan kedua orang tua saya. Jadi menurut kamu, apakah berguna arsitek itu untuk masa depan, untuk pembangunan Indonesia? Menurut saya, tentu sangat berguna, apalagi untuk pembangunan negara kita. Tentu membutuhkan seorang arsitek yang hebat dengan karya-karyanya yang luar biasa. Tentu itu akan sangat membantu proses pembangunan negara kita ini. Ya, jadi kamu memiliki harapan yang cukup besar, cita-cita yang cukup besar, semoga itu tercapai. Nah, seperti yang kita tahu dalam kondisi yang saat sekarang ini sedang terjadinya pandemi COVID ini, apakah itu kamu mengganggu untuk mencapai cita-cita, mengganggu dalam proses mencapai harapan kamu di masa depan? Menurut saya tidak, karena dengan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang, tentu kita bisa mengakses media pembelajaran di mana saja, bisa melalui internet, YouTube. Tentu banyak media pembelajaran mengenai apa yang kita butuhkan pasti ada di sana. Tentu itu tidak akan menghambat cita-cita seseorang dengan keadaan pandemi pada saat sekarang ini. Tapi pada saat sekarang ini semua siswa, mahasiswa, pelajar lainnya itu melakukan pembelajaran secara online ya. Nah, sejauh ini banyak saya mendengar keluhan dari siswa dan mahasiswa lainnya, terutama saya juga, susahnya dalam memahami materi karena perkuliahan online ini. Dan kadang dosen yang tidak masuk untuk mengajar. Jadi apa yang menurut Anda bagaimana hal tersebut? Menurut saya tentu itu dari pribadi masing-masing ya. Jika kita ingin
mengetahui suatu hal, tentu kita akan bersungguh-sungguh untuk mencari. Ya memang susah untuk jika tidak tatap muka, soalnya tidak ada interaksi antara dua orang karena kondisi pada saat sekarang ini tentu akan membuat kita susah mengerti. Tapi tidak ada salahnya kita untuk bersungguh-sungguh mencari informasi, apalagi sekarang kan sudah banyak materi-materi pembelajaran dari internet, kita bisa mengaksesnya dari sana. Tidak tidak bisa itu dijadikan alasan sebagai hambatan kita untuk belajar. Baik. Jadi itu tuh tergantung orangnya ya. Siapa yang ingin Iya, malas dan siapa yang ingin belajar untuk menggapai cita-citanya, maka mereka tetap belajar walaupun dalam kondisi online ini. iya. Baiklah, jadi tentunya pembelajaran online ini dalam pandemi Covid ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagaimana pendapatmu? Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran online ini? Menurut saya, kelebihan dari pembelajaran kuliah online ini ialah proses pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. Kadang absen juga tergantung dosennya bisa mengakses absen kapan saja, tapi itu kan tergantung orang disiplin atau tidak. Dan media pembelajaran bisa kita akses kapan saja. Soalnya sudah ada diberikan kepada dosen yang mana kita bisa membukanya jika kita mau, atau sehingga tidak menyusahkan kita untuk mencari informasi. Sedangkan kelemahannya tentu seperti yang kamu bilang tadi, membuat kita akan susah mengerti sebuah pembelajaran karena tidak ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya ada mata kuliah yang tidak bisa dilaksanakan secara offline, tentu membuat kita tidak ketinggalan praktikum, begitu. Ya, lalu menurutmu bagaimana cara menghadapi kondisi saat sekarang ini? Dan juga tentunya kehidupan saat sekarang ini sudah berubah, kita namakan new normal ya. Bagaimana menurut kamu untuk menghadapi kondisi saat sekarang ini? Menurut saya kehidupan saat sekarang ini sulit ya. Soalnya dari segi ekonomi tentu masyarakat kesusahan karena bekerja melalui di rumah saja. Bahkan ada beberapa perusahaan memecat karyawannya karena kondisi ekonomi yang krisis pada saat sekarang ini. Menurut saya cara menghadapi kondisi pada saat sekarang ini yaitu 3M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Dengan melakukan hal tersebut tentu untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, aku mendengar kabar nih kalau misalnya Juli kita kembali tatap muka, perkuliahan tatap muka, sekolah tatap muka, dengan cara new normal itu dengan menerapkan 3M, apakah menurut kamu itu tuh tidak kembali mengundang virus COVID ini? Apa tidak kembali menyebar di dunia ini? Menurut saya 50-50. Soalnya bahkan ada orang yang walaupun dia mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, 3M tadi, bahkan ia juga terserang COVID-19 juga. Jadi itu tidak bisa memastikan kita untuk mencegah, tetapi kita harus melakukannya juga gitu. Baiklah, sebelum mengakhirinya, saya sedikit membicarakan tentang beberapa tahun yang akan datang, masa depan kita dengan kondisi yang saat sekarang ini, tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Bagaimana menurut kamu kehidupan beberapa tahun yang akan datang, terutama bagi anak kita misalnya atau cucu-cucu kita, apakah itu akan lebih sulit atau menjadi lebih mudah kehidupan di masa depan? Menurut saya kondisi di masa yang akan datang tentu terasa sulit. Soalnya kan apa-apa nanti takut terserang COVID. Jadi itu kan menjadi hambatan kita untuk selalu waspada. Sedangkan pada sebelum adanya COVID-19 kita kan bebas, tidak takut terserang. Dengan adanya COVID ini membuat kita menjaga-jaga akan
terkenanya COVID-19 ini. Soalnya kita kan nggak tahu kapan selesainya. Gitu. Oh iya, kalau di bidang pendidikan bagaimana nih kira-kira? Seperti yang kita tahu pembelajaran online saat ini, seperti yang kamu bilang tadi ada orang yang malas, ada orang yang gigih dalam mencapai cita-citanya, jadi dia tetap belajar walaupun bagaimanapun pembelajarannya, bagaimanapun kondisinya ini, apakah itu berpengaruh bagi orang-orang yang malas nih? Apa itu berpengaruh terhadap masa depannya? Ya, sangat berpengaruh. Soalnya dengan kondisi saat sekarang ini tentu akan menjadikan pendidikan kita semakin menurun. Soalnya kan sedikit orang yang mau bersungguh-sungguh jika tidak dibimbing. Sedangkan kalau misalnya kita dibimbing oleh guru dengan bertatap muka, tentu kan ada bimbingan dari seorang guru membuat kita harus mengerjakan sesuatu itu. Sedangkan kalau misalnya di rumah saja, jadi kan tidak ada yang mengawasi atau yang membimbing kita dalam belajar, itu membuat kita udahlah, nggak usah dikerjain gitu. Membuat pendidikan semakin menurun menurut saya. Ya, sebelum kita akhiri mungkin aku dapat simpulkan dari pembicaraan kita kali ini. Dari yang aku tangkap tadi, cita-cita kamu menjadi seorang arsitek karena kamu suka menggambar dari kecil, dan juga kamu menjadi seorang arsitek itu sangat berpengaruh bagi masa depan, sangat berguna bagi masa depan karena tentunya pembangunan di Indonesia ini membutuhkan arsitek-arsitek sukses yang hebat untuk melancarkan pembangunan di Indonesia, untuk menjadikan negara Indonesia lebih maju lagi tentunya. Nah, dari kondisi yang saat sekarang ini, pandemi COVID ini, menurut kamu tadi ada orang yang malas, ada orang yang tetap rajin walaupun bagaimanapun caranya pembelajaran pada saat sekarang ini ya. Nah, itu tergantung orangnya masing-masing ya. Nah, dari tadi kita juga membicarakan tentang bagaimana cara menghadapi kondisi saat sekarang ini dari yang dapat saya simpulkan dari yang kamu bicarakan, kita menerapkan 3M. Selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu sangat berpengaruh, apalagi di saat kita telah melakukan pembelajaran secara offline, tatap muka nantinya. Supaya tidak menimbulkan dan tidak menyebar kembali virus COVID ini ya tentunya. Dan juga tadi kita membicarakan tentang bagaimana kondisi saat sekarang ini dan bagaimana kehidupan beberapa tahun yang akan datang tentunya bagi masa depan kita, bagi anak-anak bahkan sampai cucu-cucu kita. Itu menurut kamu tadi sangat sulit ya karena orang jadi takut untuk terkena virus. Pokoknya orang tidak bebas untuk melakukan apa-apa seperti yang kita lakukan seperti kehidupan kita sebelum pandemi COVID ini ya. Dan juga tadi kamu bilang perekonomian pada saat COVID ini, perekonomian di Indonesia mungkin salah satunya di Indonesia mungkin menurun ya karena banyak PHK, banyak pedagang yang tidak laku, ya seperti itu. Dan juga pendidikan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan di masa depan ini. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pembicaraan kita pada hari ini. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Laura, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.